Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Allah ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Dengan iman kami datang kepadamu, percaya bahwa Engkau berkati kami, sehingga ketika firman ini disampaikan kepada kami menerimanya dan kami menjadi pelaku firman di dalamnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu kitab Hosea 11 ayat 8 hingga 9. Firman Allah dibacakan demikian. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, yang aku tidak datang untuk dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudaraku, tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Tuhan Bapa Maha Kasih. Tuhan Bapa Maha Kasih. Saudaraku, mengawali renungan kita, saya ingin menyampaikan satu pesan firman Allah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Nah, ungkapan firman ini saudaraku mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, dalam pengertian bahwa Dia tidak akan menyatakan murkanya kepada kita, ya. Tolong digarisbawahi itu, tapi dengan catatan, kita mau mengalami kemurahan sayang Tuhan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, karena begitu banyak orang mengerti kalau Allah itu Maha Kasih, tapi dia sendiri enggan untuk mengalami kasih Allah. Betul atau betul Bapak Ibu Saudaraku? Saya pikir ini sebuah perenungan yang baik. Karena ketika kita sendiri yang menolak kasih Allah, maka Allah pun tidak akan memaksakan itu kepada kita. Dia sudah memberikan cuma-cuma, tapi kita menolaknya, itu ada pada keputusan kita, ya. Makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku juga aku akan menolak engkau. Tapi kalau kita menerima dia di hadapan sesama kita, kita mengakui dia di hadapan sama kita, maka dia juga akan mengakui kita di hadapan Bapaknya. Saya pikir ini sederhana, ya. Ini sesuatu yang harus kita tahu, supaya kita mulai mengerti bahwa memang Tuhan memanggil semua, ya. Kata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi semua dipanggil tetapi belum tentu dipilih. Nah, kalau kita menolak panggilan Allah untuk menyembah Dia, kita tidak masuk dalam orang-orang yang dipilih, ya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik saudaraku untuk kita renungkan, ya.
Kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, ya, kita mau membantu seseorang, ya, kita mau mendukung seseorang, tapi kalau orang itu tidak mau dibantu dan didukung, kita tidak mungkin bisa memaksa dia. Itu haknya dia. Inilah hidup, saudaraku, yang harus kita tahu, bahwa ternyata di samping Allah begitu mengasihi kita, tetapi bisa juga terjadi kita tidak mengalami kasih itu kalau ada penolakan dari kita. Ya, pertanyaannya sekarang, siapa kita sampai kita begitu sombong di hadapan Allah, tidak mau menerima kasih Allah? Apa yang bisa kita buktikan dalam hidup ini kalau kita tidak hidup dalam kasih Allah? Kekuatan apa yang mau kita tunjukkan kepada dunia atau kepada Allah bahwa kita bisa hidup tanpa Allah? Tidak ada, saudaraku. Makanya ada istilah yang dipakai oleh orang-orang beriman, istilah yaitu ora et labora, berdoa sambil bekerja. Artinya betul-betul doa ini permohonan kita untuk penyertaan Allah. Bekerja ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi antara bermohon atau berdoa dengan bekerja sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Jangan kita bilang, saya bisa bekerja tanpa berdoa kok. Jangan. Mari kita berdoa. Apa sih susahnya? Khotbah-khotbah yang kemarin saya katakan, apa sih susahnya kita berdoa? Kenapa kita enggan untuk berdoa, Tuhan tolong saya, amin, gitu loh. Begitu beratkah seperti kita sedang pikul beban yang sangat besar, sampai kita begitu sulit untuk bermohon kepada Tuhan? Sederhana sekali, saudaraku, kecil sekali perbuatan yang mau kita lakukan, tapi khasiatnya sangat besar. Buah dari doa itu luar biasa. Dikatakan doa itu nafas kehidupan orang percaya, ya. Tapi kenapa kita sulit sekali untuk menyuarakan permohonan kita dengan iman kepada Allah? Jadi saudaraku, saya sangat yakin sekali bahwa firman Tuhan di pagi ini sangat amat berarti untuk kita, ya. Karena Tuhan sudah mengatakan dalam ayat yang ke-8, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, hai Israel? Masakan aku akan menyerahkan engkau, hai Israel, kepada orang-orang yang tidak benar? Tidak. Allah betul-betul mencintai. Tapi persoalan sekarang, Israel yang menolak Allah. Dia lari dari Allah, dia meninggalkan Allah. Saya yakin, saudaraku, ini firman yang sangat baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai mengerti begitu pentingnya Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, itu sekali lagi saya mau katakan, itu jangan bosan-bosan kita belajar dari Paulus, saudaraku. Itu yang Paulus katakan. Dia bilang, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Penting sekali Kristus bagi dia, penting sekali Tuhan bagi dia. Kita belajar juga dari Daud dalam Mazmur 119 ayat 105. Daud bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Begitu pentingnya bagi Daud, walaupun dia seorang raja, tapi dia mengaminkan firman itu jalan bagi dia menuju ke kehidupan, bukan tahta kerajaannya, ya. Kita belajar juga dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jadi untuk memperoleh sesuatu yang akan ditambahkan atau memperoleh kerajaan Allah, lakukan dulu apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Mari saudaraku, kita renungkan ini. Ini bukan sesuatu yang sulit. Dia menjadi sulit karena kita tidak mau mengerti. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Saya yakin kita bisa. Saya bisa bayangkan, saudaraku, bahkan Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya semua orang di dunia ini memiliki Roh Kudus, akan bagaimana indahnya hidup ini. Karena orang yang dituntun Roh tidak mungkin jahat. Orang yang dipelihara oleh Roh tidak mungkin melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, ya. Jadi mari kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, kita respon.
kita terima dengan iman, supaya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Saya pikir belum terlambat saudaraku, karena waktu ini adalah waktu yang memang Tuhan berikan bagi kita untuk mengerti bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kehidupan ke depan benar-benar kehidupan yang ditata bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan, itulah sorga kita saudaraku. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali memberikan pengertian kepada kami betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Biarkan kami bangun iman kami terus hanya dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Mari Tuhan, Engkau pegang tangan kami, atur langkah kami, terangi jalan kami, agar dalam semuanya itu kami tetap selalu menyembah Engkau dalam hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.